47 Hijriah. Kita setelah selesai sholat tasbih, mudah-mudahan ucapan tasbih. Tasbih itu artinya pujian. Jadi seluruh ucapan apapun berzikir pujian kepada Allah. Tasbih, kalimat pujian yang paling Allah suka. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 4 kalimat Allah punya. 1 kalimat Allah juga punya, tapi itu menandakan keberadaan kita. Maha hebat Allah, segala puji bagi Allah yang mengurusi semuanya. Segala puji hanya kepada Allah semua urusan kita persembahkan. Dan Allah lah maha besar dari segala apa yang kita persangkakan. Tak mampu kita mengukur kehebatannya. Dan tidak ada daya upaya kecuali hanya bersama dengan Allah. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, kecuali Allah saja yang mengapakan dan mensiapa-siapakan. Jadi sebenarnya Allah lah segala-galanya. La ilaha illallah. Ngaji kita, setelah kita memuji Allah, tentu kita berselawat pula pada Rasulullah. Ungkapan kalimat yang dengannya Allah muliakan bumi beserta isi. Allah muliakan, dengannya Allah muliakan, jadilah seluruh bumi dan beserta isinya Allah beri rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali bagi rahmat bagi sekalian alam. Maka untuk itu Allah memujinya. Bahasa Arab pujian itu, penghormatan itu namanya salawat. Jadi salawat artinya puji, hormati gitu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memuji Nabi, menghormati Nabi. Hai orang-orang beriman, hormatilah, pujilah, jadikanlah dia wasilah kebaikan, dan bersalamlah dengan penuh penghormatan. Jadi ada tambahan, kita disuruh penghormatan juga disuruh bersalam, tapi bukan sembarang salam. Tasliman. Tasliman itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu ya pakai rasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ashraqal badrun alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnik ma ra'ayna, qultu ya wajhas sururi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan satu sifat lah, satu nama Allah Ta'ala, yaitu setelah nama yang ke-23 Ar-Rafi, selanjutnya adalah Al-Adil. Al-Adil artinya yang maha adil. Adil itu bahasa Indonesia apa kira-kira, Bu? Bagi rata, Bu. Iya. Bagi rata adil. Yang sarjana
gajinya 5 juta. Yang SD 5 juta. Yang tidak sekolah 5 juta. Adil tuh, Bu? Nah, tapi kata ibu bagi rata. Ya. Pokoknya apa aja lah kita jawab menurut kita ya nak. Al-adil artinya segala keputusan itu ada dalam ketetapan dan hukumnya. Itu sebenarnya adil. Keputusan, segala keputusan itu di tangannya. Tidak berat sebelah, tidak pula merugikan yang lain. Di dalam keadilan itu ada hikmah. Jadi keputusan, pada keputusannya berdasarkan hukumnya tidak ada satupun yang dirugikan, yang merasa rendah. Dalam bahasanya itu keputusan sesuai dengan proporsional. Keputusan ketetapan sesuai dengan porsinya. Ada pertanyaan. Kalaulah Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan gitu kan? Kenapa Allah biarkan penderitaan, kesusahan dan kepayahan? Kenapa Allah biarkan ada pemerkosaan, bahkan ada pembunuhan? Tapinya katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kenapa pula Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah menciptakan neraka, ada yang diazab? Maka jawabannya, karena Allah itu Maha Adil. Allah berikan reward, kebaikan, penghargaan kepada yang taat, dan Allah berikan keadilan kepada yang maksiat. Bukanlah masuk neraka itu karena Allah Ta'ala menyatakan bahwa kena marahnya, tapi karena itu keadilannya. Cari di antara 99 nama Allah, Allah pemarah, ada tak? Tidak ada kan? Allah murka, ada tak? Semua nama Allah baik kan? Al-Husna, semua baik. Kemudian kenapa ada penderitaan dan kepayahan, kesusahan? Karena tak datang kepada Allah. Maka datanglah kepada Allah, Allah Maha Adil. Maka setiap urusan yang terjadi di muka bumi ini atas keadilan Allah. Tidak ada yang tidak adil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh, memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Berlaku sesuai proporsional. Porsinya tetap tepat. Seperti apa? Seperti hukum-hukum Allah. Dan berbuat ihsan. Apa ihsan? Yakinkan apa yang kita perbuat tuh Allah dengar, Allah lihat. Bu, tadi waktu sholat tuh pas baca subhanallah tuh ibu rasakan apa kira-kira? Merasa enggak kita sedang berbicara, kehadiran kita dilihat Allah, kehadiran kita didengar Allah. Kita itu didengar atau tidak pasti didengar. Maka ketika kita beribadah ini menghadirkan diri, bukan menghadirkan Allah. Allah kan maha hadir, Allah memang sudah ada. Cuman kadang-kadang kita ini merasa tak ada di depan Allah. Pasti kita bohong. Contohnya kan, bohong itu ngapa? Karena kita lupa Allah dengar. Maka ihsan itu adalah kehadiran di hadapan Allah Ta'ala. Memang sudah Allah menghadap, Allah hadir betul. Jadi kesadaran dalam zikir. Maka Allah perintahkan kita untuk berbuat adil sesuai porsinya. Ada masa-masanya buat seperti ini, ada masa-masanya. Ketetapan-ketetapan Allah itu dengan sungguh-sungguh bahwa kita diperhatikan, didengar Allah. Baik, kata Nabi, seluruh urusan orang manusia ini semuanya baik. Walaupun menurut kita tak baik. Ini adilnya Allah. Contoh Bu, hari panas terus. Dari satu sisi orang jual bakso agak kesal itu. Nih, angin tori hari tidak laku bakso deh. Tapi satu sisi tukang jual es, jangan hujan ya Allah. Maka waktu panas tuh ada yang senang kan? Begitu adilnya Allah. Bu, kalau tak ada orang sakit di dunia nih, maka adilnya Allah kena adanya dokter. Ada Bu dokter sini? Ada Bu dokter? Kalau ada Bu dokter, coba kalau tak ada orang sakit Bu, nganggur dokter. Iya.
Maka ketika seseorang mengetahui keadilan Allah, dia pasti tak akan ada kecewa dengan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Ini bentuk keadilan Allah. Kalau manusia tak berlaku adil, dia tanggung jawab di hadapan Allah, karena dia melebihi hukum-hukum Allah yang maha adil, bisa membagi proporsional. Tapi kenapa manusia yang sudah Allah beri jabatan, beri amanah, tak mampu mengukur sesuatu itu secara porsi-porsinya, secara tepat adil. Bu, ada kisah, bukan kisah nih, kejadian lah. Bisa nggak kita kayak gitu ya? Misalnya lah, keluar dari kajian nih, bocor sepeda motor ibu, bocor sepeda motor saya. Bisa nggak ibu memandang bocor sepeda motor tuh bahwa itu keadilan Allah? Bisa nggak memandang itu keadilan Allah, bahwa Allah adil betul? Cara mandangnya senyum aja, bocor, ndak apa-apalah, ini keadilan Allah. Paling kita kesal, nih lah bocor pula. Padahal secara baik kita memandang, ndak apa-apa, maha adil Allah. Coba kalau ndak bocor, saya aja yang menikmati sepeda motor nih, tak ada rezeki tukang bengkel. Bocor nih, ada rezeki tukang bengkel. Yes, gitu, bisa bu? Alhamdulillah gitu, bisa bu? Dahsyat kita kalau memakai keadilan Allah tuh ya. Maka semua kejadian ini kena keadilan Allah. Ada hujan, ada panas, ada senang, ada gembira, ya, ada gembira, ada penderita. Itu semua adalah keadilan Allah Ta'ala. Kalau Allah bikin satu aja, tak adil Allah Ta'ala. Al-adil. Dan keadilan manusia itu dekat sekali dengan Allah. Apa kata Allah? I'dilu wa aqrabu li taqwa. Adillah, kerana adil itu sangat dekat dengan takwa. Kata Nabi SAW, ya ibadi, anni haramtu zalim ala nafsi, wa ja'altahu bainakum mahraman, fala tazlamu. Wahai hamba-hambaku, ini dalam hadis qudsi, riwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram pula di antara kalian. Maka janganlah kalian berlaku zalim di antara sesama kalian. Ibu, hamba-hamba kekasih Allah, lalu bagaimana kita mewujudkan sifat adil ini? Dekat kepada Allah, laksanakan hukum-hukum Allah, bertanggung jawab dengan apa yang Allah tetapkan. Jadilah orang yang pemurah. Ambil satu sifat Allah yang pengasih, penyayang, nanti Allah akan berikan kita sifat adil. Pengasih penyayang itulah induk semua sifat-sifat yang lain, kecuali al-kibir yang tak boleh kita pakai. Al-kabir itu cuma Allah saja yang punya. Semuanya ambillah sifatnya, pemurah, penyayang, adil, baik, semuanya, kecuali kabir. Baik, masih ada waktu 10 menit. Jika ada pertanyaan silahkan. Kalau tak ada, ini bulan Maulid, saya menyampaikan keistimewaan Rasulullah sikit aja. Ada pertanyaan? Tak ada. Ada, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal kalim lughatul Arabiyah atau kal Indonesia. Ibu bertanya bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Atau bahasa Ocu? Silakan. Iya. Apa Bu? Iya. Ada 15, 10, 10 ya. Oh tadi, saya kira Ibu, ini baru pertama enggak? Oh iya, saya kira tadi udah semuanya pernah ikut ya kan? Ngitungnya pakai jari gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Nah, tapi jarinya gini-gini kan aja. Kalau bisa enggak pakai jari, pakai ingat, mantap kali. Nah, kalau saya pakai jari, Bu. Nah, iya Bu. Ada cara lain, pakai kedipan mata.
Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Bisa, Bu? Tidak bisa. Keluar aja ya. Apa hukumnya? Memang ibu-ibu ini suka kali bicara hukum. Ibu mau dihukum? Bagus pertanyaannya, Bu. Ya. Iya, baik. Baik, menangis ketika sholat itu malah sunnah, Bu. Tapi menangisnya bukan kena hilang duit. Menangis. Sholat itu juga disebut dengan munajat. Munajat itu diambil dari kata najah, sesuatu yang bahasanya bisik-bisik, sesuatu yang rahasia. Semakin berbisik kita dengan apa yang kita inginkan, biasanya menghadirkan rasa. Kalau menghadirkan rasa, maka akan ada curhatan. Di dalam riwayat Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah kalau dia sholat sendiri, dadanya itu seperti terdengar air yang sedang menggelegak. Apa, Bu? Seperti gelegak. Dia nangis, Bu. Meratap. Jadi najah munajat itu maknanya meratap. Meratap kita kepada Allah, bukan meratapi kepergian, enggak, maknanya. Menangis gitu. Bahkan Ka'bah itu dibangun kena bentuk menangis. Ka'bah namanya Bakkah. Bakkah itu artinya meneteskan air mata. Selama 40 tahun Nabi Adam dan Ibunda Hawa meneteskan air mata sepanjang masa dalam keadaan puasa, sampai Allah berikan ampunan dari dosanya. Satu cuman salahnya, nangisnya 40 tahun. Kita berapa salah kita, Bu? Itu tadi 4 rakaat pun nangisnya sebentar aja kan? Boleh, Bu. Batal wudhu enggak, batal salat enggak. Yang batalkan wudhu itu keluar berhadas. Batal wudhu itu hadas. Hadas itu yang keluar dari dubur dan kubur. Angin dari dubur tuh, atau buang air. Kemudian dari bowl pipis kan gitu, atau air mani bagi laki-laki. Kemudian yang membatalkan sholat, keluar dari rukun sholat, tertinggal rukun sholat dan keluar dari rukun sholat. Maka kalau nangis tuh keluar dari rukun sholat enggak, apalagi nangisnya ihdinas siratal mustaqim, rupanya kaki gigit kualo, gigit jipan, enggak itu ya. Boleh. Ada lagi, Bu? Tak ada, boleh. Bu, keistimewaan Rasulullah ini bulan Maulid. Rasulullah itu istimewanya dari seluruh sisi. Makanya Allah turunkan 3 ayat khusus dan 4 ayat khusus keistimewaan Nabi. 128 pada surah At-Taubah. Nanti Ibu baca itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh diutus seorang rasul kepada kalian dari golongan kalian sendiri, dia anittum harisun, kepada kalian ingin harisun, ingin kalian selamat di saat kita semua tersesat, kepayahan, penderitaan. Kapan, Bu? Di padang mahsyar. Alaikum bil mu'minina raufur rahim, kepada orang beriman dia sangat santun dan penyayang. Rahim, bukan rahmat. Apa rahim itu, Bu? Rahmat. Ingin kita semua masuk surga. Bu, kalau tak ada Nabi Muhammad, tak jadi, tak Allah ciptakan semua alam semesta ini. Kata Allah Ta'ala, laulaka ya Muhammad lam aflak. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, maka seluruh alam semesta ini takkan aku ciptakan, termasuk surga. Tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Bahkan Nabi pun ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga karena amalku? Tidak, kata Nabi, karena rahmat Allah. Apakah engkau juga, ya Rasulullah? Enggak, kan dulu sempat heboh tuh kan, ketika Buya Syekh Quraisy Shihab menyebutkan itu, bahwa kita ini takkan masuk surga karena amal, kecuali karena rahmat. Langsung protes orang kan. Betul sebenarnya, hanya orang saja yang menganggap terpeleset. Apa kalimat? Yang masuk surga itu karena rahmat, tapi Allah memberi rahmat itu karena amal. Sayangnya Allah itu karena kita patuh itu ya karena amal. Tapi dari seluruh yang patuh, rahmat itu bergantung sama yang satu orang yang paling patuh. Apa tuh rahmat? Tak buat dapat sayangnya Allah. Kalau berarti satu buat dosa, berarti dapat murkanya Allah, dapat keadilan Allah. Siapa yang tak ada dosa?
Nabi Adam aja ada dosa. Berarti ada satu titik dia pernah berbuat salah. Kalaulah satu salah itu ibaratkan satu kotoran yang menempel di sorban saya nih, menempel satu kesalahan dosa itu ibaratkan kotoran. Kotor itu kalau bersihnya gimana, Bu? Mesti dicuci kan? Bisa nak bersihnya bilang, "Dahlah bersih aja lah itu," kan tak bisa. Maka bersih dicuci, walaupun satu, yang lain bersih. Begitulah umpamanya dosa kita, walaupun sebesar ini, maka pembersih dosa itu mesti masuk neraka. Tak ada satupun yang selamat masuk neraka. Termasuk Nabi Adam, masuk Nabi Ibrahim. Tapi rahmat Allah diampuni, itulah dibersihkan. Tapi ada orang yang tak punya salah, Bu, tak punya kotor sikit pun. Itulah dia Nabi Muhammad SAW. Dialah yang cuma pantas untuk mendapat rahmat. Surga itu rahmat, tapi rahmat Allah bergantung sama dia. Artinya apa? Ada surga itu kena ada Nabi Muhammad SAW. Karena surga itu kan tempat aja, tempat orang yang mendapat rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Itulah ayat kedua, surah Al-Anbiya ayat 109. Yang satu dia diutus untuk kita agar dia ingin kita selamat. Kenapa? Karena dia rahmat bagi sekalian alam. Surat Al-Anbiya 109. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil Al-Anbiya 109. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW keistimewaannya pada surah Al-Baqarah 255. Ayat kursi, potongan ayat man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Apa artinya itu, Bu? Ibu kan hafal ayat kursi. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Artinya, Bu? Iya hafal, Ibu tahu, percaya saya hafal. I believe you are memorized with the ayatul kursi. What does it mean? What does it mean? Apa artinya? Man zalladzi yashfa'u indahu. Ma makna bil lughatil Indonesi? Apa makna dalam bahasa Indonesia? Man, orang. Allazi, dialah kan? Dia, orang yang dia. Yashfa'u, dapat pertolongan. Illa biizni. Illa biiznillah. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Orang yang dapat pertolongan di sisi dia, di sisi Allah, hanya yang diizinkan. Yang dapat izin siapa? Yang dapat pertolongan, yang bisa dapat tolong diizinkan itu siapa? Kalau saat ada salah, rakyat nak minta tolong. Ada satu salah aja, rakyat nak minta tolong. Kan tak layak kan? Untung dimaafkan. Maka yang tak ada salah tu, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang syarran yarahnya itu keburukan tu, Bu. Rasulullah tu belum sempat buat berjelek aja sudah Allah ingatkan. Belum melakukan kesalahan, contoh surat Abasa itu kan. Dia belum melakukan kesalahan lalu Allah turunkan, kamu tak boleh berpaling sama orang buta. Begitu Allah jaga Rasulullah dari salah. Waktu usia masih remaja, dia ingin pergi nengok orang berjoget kan. Ingin hadir, bukan berjoget, pesta gitu. Orang-orang bergendang. Kan majlis lalai itu. Allah ngantuk kan dia. Tertidur, tak jadi dia ke situ. Begitu Allah jaga. Apalagi dijaga dia, tak pernah membantah ayah dan ibu. Kenapa? Dia yatim piatu sejak kecil. Tak sempat dia bilang, mamak ni. Tak pernah dia bilang, pergilah belanja sana. Nanti je lah. Tak ada tu. Kalau kita kan, jangankan popolah mama ni kan gitu. Dosa kita, Pak. Maka Rasulullah ni di sini disebut yang yashfa'u itu artinya yang dapat syafaat. Dapat pertolongan. Yang dapat pertolongan ni dia. Kalaulah saya yang dapat pertolongan tu, kamu je yang ditolong sekarang ni di saat semua orang tak ada yang ditolong. Ya kan? Yauma la yazillu illa zilluhu. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dia. Yang dapat perlindungan cuma Nabi Muhammad. Kalau misalnya saya, Zul, cuman kamu aja sendiri. Apa yang kamu mau? Biar jelas saya masuk surga. Pula kalian kan, mada kalian dulu, kapok kalian. Dadah, aku pergi ya. Itu kita sebagai nafsu. Tapi Nabi Muhammad kena dia sayang, sekarang kamu ditolong. Apa mau? Ya Allah, tolong semua orang tu. Tolong umatku ya Allah. Tolong bukan keluarganya dulu, umat. Semuanya tolong. Kata Allah Ta'ala, siapa yang minta tolong? Semuanya. Kalau semuanya, kau pilihlah dulu, umatmu dulu.
Ternyata umat dikumpulkan. Allah izinkan menolong umatnya. Yang mana? Tentu yang patuh, yang ikut jalan kamu. Yang ada salah-salah sikit, ya tak? Yang bukan musyrik. Maka disitulah pembedanya adalah cahaya. Dari mana cahaya itu? Dari solat kita. Fi wujuhim asarus sujud, wajah mereka ada tanda bekas sujud. Lalu mereka berdoa. Kita lah tu ya. Rabbana atmim lana nurana. Ya Rabb, kami sempurnakan cahaya kami. Waghfir lana, ampuni kami. Di padang mahsyar aja masih minta ampun kita. Di padang mahsyar masih minta ampun. Apalagi di dunia. Ya tak? Masya Allah. Ya Rabb. Jadi yang saat itu bisa dapat syafaat Nabi Muhammad, atas syafaatnya dia beri syafaat tu. Dia beri tolong itu ke kita. Setelah itu baru Allah tanya, kalian yang dapat syafaat, apa lagi yang kalian mau? Kan kita dapat pertolongan. Setiap orang dapat syafaat, diberi izin pula memberi syafaat yang lain. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi SAW. Tak ada pertolongan sebelum pertolongan kepada Nabi Muhammad. Tak ada syafaat kecuali syafaat kepada Nabi Muhammad, baru syafaat yang lain. Dah berapa tu? Yang keempat tu surah Ali Imran 31. Sebenarnya banyak. Surah Imran 31. Apa dia? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, apakah ibu semua cinta sama Allah? Ibu cinta sama Allah? Cinta harus dibuktikan. Apa dia? Fattabi'uni. Ikutilah aku kalau kalian mencintai Allah. Maka mengikuti Nabi itu mesti, kalau tak dapat cinta Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka kalian dicintai Allah, dosa-dosa kalian diampuni. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Kita tak dapat cintanya Allah, tak dapat rahmat Allah kecuali mengikuti Nabi. Lalu mana yang kita ikuti? Seluruh kehidupannya. Yang mana kehidupannya? Disebut pada surah Al-Ahzab 21. Dia menjadi tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ustazah-ustazah, berhentilah menggunakan kata kuduah. Kan ada selalu, mari kita berselawat kepada kuduah kita, Nabi Muhammad SAW. Kuduah itu artinya tauladan juga, tapi satu sisi cuman. Allah sudah menggunakan kata uswah. Selalu ustaz-ustaz bilang, mari kita berselawat kepada junjungan kita, kuduah kita. Kuduah itu memperkecil fungsi. Contoh misalnya, cara mengajar paling bagus Ibu Prof. Beliau bisa jadi kuduah untuk urusan ngajar aja. Untuk urusan yang lain, kalau Rasulullah uswah hasanah. Bukan kuduatun hasanah. Kuduah itu satu sisi, tapi kalau uswah itu every time, gitulah semuanya. Detiknya, menitnya, jamnya, siangnya, malamnya, anak-anaknya, besarnya, pokoknya menungnya aja bisa jadi contoh. Menungnya jadi contoh. Apalagi Bu, tidurnya jadi contoh, buang airnya jadi contoh, batuknya jadi contoh. Do all activities we can imitation with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa Bangkinang itu. Ya, semuanya kita mesti mencontoh. Jadi imitation kan, jadi contoh. Rasulullah SAW itu sebagai tauladan. Suri lagi, induk. Induk itu apa Bu? Kepala ya kan? Kepala mencontoh. Maka setiap yang kita contoh dapat hasanah. Apa itu hasanah Bu? Hasanah itu istri saya Bu. Tadi saya ajak, lambat kali kasih tahu kan, karena saya baru pulang, taruh pakaian semua, pergi ke hammam sebentar, buang air. Yuk kita ke Musas. Dia belum siap lagi, hari dah 9:02 nya. Udahlah pergi aja lah, tadi dia ikut. Hasanah itu namanya baik, baiknya pahala. Hasanah itu bukan senang, karena hidup para nabi itu tak ada yang senang, dua cuma yang senang. Tapi semuanya hasanah, karena dia bergantung pada Allah, susahnya pun dia jadikan senang. La ilaha illallah. Tapi kita ingin senang dapat hasanah kan Bu? Ya kan? Supaya kita pandai bersyukur. Ketika kita susah dapat hasanah juga, supaya kita pandai bersabar. Syukur dan sabar adalah pakaian. Baik. Maka semua urusan kita itu dihitung berzikir. Liman kana yarjullah wa zakarallah katsira. Bagi orang yang ingin bertemu dengan Allah dan mereka banyak berzikir kepada Allah. Jadi semua urusan mencontoh Nabi itu zikir kepada Allah. Minum, top, bismillah. Minum tangan kiri, siapa kita contoh? Tak ada nyontoh, karena tak tahu cara aja. Maka beruntunglah jadi orang Muslim, semua urusan dicontohkan. Kata Dokter Karissa Grani, ingat betul kan? Dokter Karissa Grani yang mualaf tu, enak jadi orang Islam ya. Apa gitu? Semuanya ada cara.
Cara makan, cara minum, cara semua ada cara. Apalagi cara sholat. Kenapa? Cara itulah datangnya dari Allah Ta'ala yang dilakukan oleh Nabi supaya kita selamat. Nama cara itu cara selamat. Bahasa Arabnya agama Islam, dinul Islam. Maka siapa yang mengambil di luar dinul Islam, di luar cara selamat, berarti cara sesat. Maka satu aja cara yang dikasih tunjuk kepada para nabi. Maka yang di luar dari itu cara-cara buat sendiri. Cara buat sendiri ya magdub dan dolin, dimurkai dan sesat. Makanya agama Islam ini rasional. Pikirkanlah. Karena sebelum datang para nabi dan kitab-kitab, akal inilah gunanya. Maka agama Islam ini agama orang berakal. Maka kalau agama yang lain akalnya ditaruh di luar. Kan ada anekdot tuh kan. Kalau orang Islam pergi ke masjid, maka yang ditinggalkan di luar sepatunya, ya kan? Jendalnya yang jelek, yang kotor-kotor. Kalau agama lain, akalnya ditinggal di luar, sepatu bawa ke dalam. Anekdot itu. Paham Ibu kan? Baik. Maka Rasulullah itu jadi contoh tauladan seluruh urusan. Lalu seperti apa kita mesti mencontohnya? Satu, pelajari sejarahnya. Bu, pelajari sejarah Nabi, Bu. Kalau tak belajar sejarah Nabi, Bu, berdosa kita, Bu. Kenapa? Karena kita tak pernah lihat Nabi. Tapi bagaimana kita bisa mencontoh dia? Untuk apa kita mempelajarinya? Supaya kita bisa mencontohnya. Untuk apa kita mencontohnya? Supaya kita mencintainya. Supaya apa kita mencintainya? Supaya kita dapat syafaatnya. Kata Nabi, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan cara hidupku, faqad ahabbani, sungguh dia mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, sungguh ia bersamaku dalam surga. Ibu mau bersama Nabi dalam surga? Ayo, bagaimana caranya menghadirkan cinta itu? Ikuti cara hidupnya. Kita nggak pernah lihat. Betul nak Bu istilah ini? 5 menit saya minta waktu ya. Ini pantun bahasa Melayu kan. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Betul Bu? Betul nak Bu? Salah. Mana betul? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Kalau begitu orang buta tak bisa bercinta. Kita pun tak bisa mencintai Rasulullah karena kita nggak pernah lihat dengan mata. Maka dengar dengan telinga. Tak pernah ketemu orang buta sekaligus peka. Maka dua alat komunikasi hidup kita, mata dan telinga. Mulut ini kan untuk mendengarkan. Maka ibunda bacalah sejarah Nabi. 3 buku paling bagus. 1, Syama'il Muhammadiyah, agar kita tahu fisik Nabi. Dari Imam Tirmizi. Download aja pakai Play Store situ. Syama'il Muhammadiyah terjemahan. Download, PDF filenya ada. Ciri karakter Nabi Bu, rambutnya, baju pakaiannya, kulitnya, keringatnya, darahnya. Bu, keringatnya wangi. Dibikin minyak wangi sama Ummu Sulaim. Masukkan dalam botol, kasih hadiah untuk dia. Harum kata Nabi. Di mana beli nih? Itu kan keringatmu kemarin yang singgah ke rumah saya. Waktu kemarin singgah di rumah dia, jatuh keringat Nabi itu diambilnya. Waktu duha, nanti dibaca kisahnya. Darahnya, darah kita najis, tak khusus untuk Nabi, darahnya suci. Diminum oleh 2 orang, Abdullah bin Jubair. Buang nih darah bekam saya, jangan sampai ada orang lihat. Pergi dia ke belakang, tengok, diminum ya. Kata Anas bin Malik, kamu nih celaka, masa kamu minum darah Nabi, kan sampai suruh buang. Berlari-lari dijumpa Nabi, Rasulullah diminumnya darahmu tadi. Apa kata Nabi, ngapa kau minum? I love you katanya. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Kenapa engkau minum? Engkau tadi kan suruh perintahkan buang ke tempat orang tak nampak. Kemanapun lihat orang, kecuali dalam perutku kan tak nampak orang. Kenapa kamu minum? Aku cinta sama kamu, kata Nabi. Siapa yang dalam tubuhnya ada darahku, diharamkan api neraka misal. Sama kayak Malik bin Sinan ketika perang Uhud. Nabi kan ada kepingan di kepalanya tuh, bekas rantai pukulan orang, lengket, ditarik pakai tangan tak bisa. Malik bin Sinan buka pakai gigi. Ketika giginya tuh kan muncrat darahnya, disambutnya darah Nabi. Minum. Kata Nabi, ngapa kau minum? I love you. Wah. Dan mencintai Nabi itu wajib. Kata Nabi kepada Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayya min waladihi min nafsi wa min nasi ajma'in. Min waladihi, min walidihi, min nafsi wa min nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kalian sampai yang mencintai aku melebihi ayahnya, ibunya, anak-anaknya, dirinya, bahkan seluruh umat manusia. Lalu macam mana kita cinta? Ya kita belajari kisahnya. Udah Ibu download sama Ilmu Muhammadiyah? Udah jumpa Bu? Saya kalau saya tidak bisa, kalau dia di sini ada, tapi tidak bisa ditransfer karena dia dalam bentuk buku.
Bukan file PDF-nya itu dalam bentuk aplikasi. Ya, download itu Sama'il Muhammadiyah. Nanti baru download Simtot Duror, Al-Barzanji, kisah-kisah Nabi dalam bentuk syair. Judul kitabnya Iqal Jawahir. Dibaca dalam bahasa Indonesia namanya Kitab Barzanji. Itu syair tentang sejarah hidup Nabi. Woi, luar biasa, Bu. Baik, bacalah ya. Yang kita ikuti dari Nabi itu 3. 1, perjalanan kehidupannya. Kita bisa mengambil pelajaran. Misalnya ibu punya anak 4, perempuan keempat-empatnya. Ada laki-laki meninggal pula. Kata ibu, Rasulullah kan anak laki-lakinya meninggal, anak perempuannya 4. Ya mirip-mirip lah perjalanan hidup saya seperti perjalanan Rasulullah. Gitu namanya tuh pelajaran sirah, mengambil pelajaran dari itu. Yang kedua yang kita ambil apa? Surah yang ternampak, terlihat. Solatnya, pakaiannya, cara berjalannya. Kalau kami perempuan siapa Ustaz? Ya istrinya, orang-orang yang bersama dia, sahabat-sahabatnya kan. Yang ternampak, yang terlihat. Nah, yang ketiga baru yang tak terlihat. Jadi sejarah hidupnya jadi pelajaran, contoh. Kemudian yang terlihat jadi panutan, jadi kita perbuat. Lalu yang ada pada hatinya. Bu, hati Nabi bisa tidak kita contoh? Sabarnya, ikhlasnya, sedihnya. Ini yang ikut pakaiannya aja cuman codor, ya kan? Laki-laki berjenggot, celana cingkrang, tapi sabarnya pengamuk. Namanya nyambung. Katanya sunnah, ya kan? Sunnah. Tapi sunnahnya di baju aja. Tapi perangainya bukan bid'ah, marah. Wah. Maka hakikat dari seluruh tuntunan Nabi menjadi tauladan itu hakikatnya di sunnah pada hatinya itulah. Karena Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak tuh hati kan? Spontanitas. Maka kata Imam Zakaria 3. Dari 3 itu disebut sunnah sirah. Bu catat nih. Sunnah sirah. Apa tuh? Pelajari sejarahnya. Yang kedua sunnah surah. Sunnah yang tergambar. Yang ketiga baru sunnah sarirah. Sunnah yang tersembunyi. Apa itu? Pikiran dan perasaan. Jadi bukan sunnahnya hanya yang terlihat ya. Pikiran, perasaan. Contoh, keinginan Nabi apa? Sama enggak dengan keinginan kita? Sedih Nabi, sama enggak dengan sedih kita? Kita sedih kita kalau tak ada duit, terjepit. Sedih Nabi kalau nengok orang mati dalam keadaan kafir. Sedih dia. Kalau kita nengok orang mati kafir, matilah kau. Kan belum sama kita. Cita-cita Nabi sama nak dengan cita-cita kita? Samakan harusnya. Cita-cita Nabi masuk surga, ingin semua orang masuk surga. Cita-citanya baik terus, buat baik. Jadi kalau sirah itu ilmunya sejarah. Kalau surah itu ilmunya adab, keseharian, tata cara syariat beribadah. Kalau sirah itu ilmunya ilmu tasawuf. Ilmu yang tersembunyi, akhlak Nabi itu ilmunya ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafs. Nanti kalau sebut tasawuf, tetangga sebelah marah dia. Bid'ah katanya. Tazkiyatun nafs, pembersih jiwa. Thank you for today. See you the next time. Terima kasih sampai hari ini. Mudah-mudahan kita benarlah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah Bu ketemu Syama'il Muhammadiyahnya? Sudah ya. Dapat kan? Nah, baca halaman pertama. Kita baca syairnya. Ya Rasulullah wa ahsin minka lam turakata aini wa ajmal minka lam talidin nisa khuliqta mubarak min kulli aib ka'annaka khuliqta kama tasha. Siapa yang bisa terjemah saya kasih hadiah tiket umroh. Bu, itu syair Hasan bin Sabit. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau manusia paling sempurna, belum pernah terlihat oleh mataku. Belum pernah ada terlihat manusia paling sempurna kecuali engkau. Ya Rasulullah, engkau seganteng-gantengnya manusia yang belum pernah ada dilahirkan seorang ibu. Ya Rasulullah, engkau diciptakan tak ada sikit pun cacat dan aibnya. Ya Rasulullah, seolah-olah engkau diciptakan sesuai dengan keinginanmu sendiri. Request. Ya Allah, bikin hidung saya kayak gini ya, gigi saya kayak gini ya, rambut saya kayak gini ya, semuanya. Saya tutup dengan kisah haru.
Satu saat seorang sahabat ingin tahu aib Nabi. Aibnya itu berupa kotoran, pipis dan o'ok, ya kan? Jadi Nabi buang air tuh ditunggu ya. Setelah Nabi buang air, zaman dulu kan tidak ada wastafel, maka ditunggu setelah Nabi keluar, dikejarnya, ditengoknya. Apakah dia bertemu dengan bekas buang air Nabi? Tak ada. Kemana dia? Ditelan bumi. Karena Allah tutup aib-aibnya. Apa kata bumi? Ngapain aku? Semua dijaga Allah Ta'ala. Ini kalau tetangga sebelah tak percaya dan ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum salam ada satu kitab lagi Bu, namanya Basyira wa Nazira, Maulidur Rasul. Kitab Maulid Basyir wan Nazir. Maulid Basyir wan Nazir. Kayaknya udah ada terjemahannya. Itu dahsyat, tipis tapi luar biasa. Dan itu dari hadis-hadis Nabi semua. Dari sahabat-sahabat Nabi yang ketemu dengan dia. Dari Umur Rum. Umur Rum tahu Bu? Emaknya Abu Bakar. Teman setianya Ibunda Aminah. Maulidul Basyir wan Nazir. Saya tak ketemu bahasa Indonesianya. Saya punya Arabnya kemarin dibawa sama Ustaz Firul Zikri yang dari Mesir, dari Azhar. Nanti Arabnya kalau ada saya kirim PDF-nya. Tapi Ibu baca-baca aja, apalah artinya. Tanya sama ChatGPT, klik, look. Tapi dia tak bisa di-blok. Kalau bisa di-blok enak kita menterjemnya ke ChatGPT. Ada bahasa Indonesianya dari tur kita. Kisah Nabi Basyir wan Nazir itu yang membawa berita gembira dan membawa berita-berita penjelasan penerangan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bawa lagi. Saya izin Bunda ya, udah lebih 20 menit, marah Ibu nanti. Udah.